Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 9 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Suparti MPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Dr. Anda Hajaniza Zesrita MPD, juga Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, yang pada pagi hari ini Alhamdulillah bisa hadir dan mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menuju kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 9 Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Pak Rusdi lagi ada kegiatan lain ya, Bu Niza dan Bu Sumarti, serta yang saya hormati khususnya Ibu Nur Fitri Azizah dan juga Ibu Juhur Rahma, calon guru penggerak dari SMA 9. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua, peserta diseminasi pada hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat walafiat, taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, saya sangat bangga pada hari ini ada teman kita dua orang, yaitu Ibu Nur Fitri Azizah dan Ibu Juhur Rahma. Kalau tidak salah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang mungkin sudah berapa bulan? Ada 3 bulan lebih ya. Ini mengikuti tahapan kegiatan dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah di sekolah kita ada 2 orang yang sudah sebagai TGP ya. Mudah-mudahan nanti saya berharap teman-teman yang lain bisa mengikuti kegiatan ini, karena terus terang aja kegiatan ini sangat bermanfaat. Ini kebijakan pemerintah pusat di dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidikan, dan diproyeksikan nanti calon guru penggerak ini adalah sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolahnya atau mungkin jabatan-jabatan lain di pemerintahan di bidang pendidikan. Mungkin nanti akan mulai berkesana jadi pengawas, jadi macam-macam lah ya. Jadi saya berharap sebagai kepala SMA 9, teman-teman yang memenuhi syarat umur, karena ada syarat umur yang sangat ketat ya Bu Fikri ya, umur, ikut kalau ada kesempatan ya, ikut. Dan ini menambah pengalaman, tidak ada ruginya kalau kita ikut seperti ini ya. Dan pada hari ini kegiatan diseminasi ini dalam rangka berbagi praktek baik di dalam proses pembelajaran. Jadi pengalaman-pengalaman, teori-teori yang sudah diberikan ketika pelatihan mungkin ya bisa di-sharing kepada teman-teman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah gitu ya. Jadi itu saya mohon terutama Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Niza, Ibu Sumarti dan Pak Rusli, kalau ada teman yang ikut kegiatan guru penggerak dan program
tolong dibantu difasilitasi. Ya, itu memang amanat dari pemerintah pusat seperti itu. Kita terus harus mendukung dan berikan semangat ya. Semakin banyak yang ikut semakin bagus. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya ya. Dan sukses terus. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan juga semangat dari kita semua. Mudah-mudahan di sekolah kita semakin banyak yang bisa mengikuti program ini karena manfaatnya luar biasa bagi sekolah kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu, agenda berikutnya langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan paparan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Zuhru Rahma SPD kepada Ibu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 79 Jakarta, Bapak Muhyiddin. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Niza Zasirita dan Ibu Sumarti. Dan Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya karena sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama berkumpul belajar tentang budaya positif. Puji syukur Yang keempat. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, iman, serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, semangat. Semangat ya Bapak Ibu ya. Sudah hari Jumat, terus semangat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Yang pertama tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik, kita menuntun anak didik kita agar mereka bisa selamat dan bahagia dengan setinggi-tingginya nanti ketika mereka sudah lulus bagi dirinya pribadi ataupun bagi masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita menuntun apa yang sudah ada pada anak untuk terus berkembang. Jadi pada dasarnya setiap anak itu sudah punya kelebihannya masing-masing, karakternya masing-masing. Kita hanya dituntut untuk menumbuhkan hal-hal positif yang sudah ada pada diri anak sejak lahir. Seperti itu. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru atau pendidik itu seperti petani. Jadi sekolah atau anak itu adalah padinya, ya. Sekolah adalah lahannya. Jadi petani itu menanamkan padinya itu agar tumbuh dengan memberikan pupuk dan menyiraminya setiap hari agar tumbuh dengan padi yang terbaik, ya, menjadikan hasil padi yang baik. Begitupun kita sebagai guru, kita menuntun anak dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa sukses. Seperti itu Bapak Ibu.
Selanjutnya adalah budaya positif. Bapak Ibu sudah tahu budaya positif? Belum? Sudah? Ada yang sudah tahu, ada yang belum ya? Ya. Oke, budaya positif sebenarnya sudah ada di sekolah kita ya. Ada, seperti apa? Contohnya, setiap pagi kita melakukan senyum, sapa, salam. Itu kan hal-hal positif ya. Kemudian tadarus, kita membiasakan anak untuk melakukan tadarus. Kemudian apa lagi, Pak Harun? Pancasila. Oke, kita mengingatkan anak untuk Pancasila, ya, menjalankan apa yang ada dalam Pancasila dan meningkatkan tumbuhnya rasa nasionalisme. Baik, terima kasih Pak Harun. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa ditumbuh kembangkan terhadap peserta didik kita. Ya, seperti tadi ada budaya senyum, sapa, salam. Kita mengajarkan mereka untuk menghormati orang lain, ramah terhadap orang lain, ya. Kemudian kita juga mengajarkan anak untuk kebersihan, budaya untuk menjaga lingkungan kebersihan. Budaya apa lagi tadi? Ada budaya untuk tadarus, ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Seperti profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu udah hafal ya profil pelajar Pancasila ya? Ada berapa? Ada 6, betul ya? Baik. Selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Konsep dari budaya positif itu ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang konsep budaya positif. Ya, pertama ini yang akan dibahas. Sebenarnya Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkan ini semua ya. Jadi kita hanya merefresh apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Jadi saya bukan menggurui Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita hanya merefresh, mengingat kembali apa yang sudah pernah kita dapatkan untuk meningkatkan kebaikan budaya positif yang ada di sekolah. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru berupaya menciptakan lingkungan yang positif di dalam sekolah. Kita awali dengan lingkungan yang bersih, ya, agar kita siswa belajar dan kita guru mendidik dengan nyaman. Ya, kebersihan kita awali dengan kebersihan. Kemudian kita juga membangun kebersihan tidak hanya di sekolah tapi juga di dalam lingkungan kelas. Ya, kemudian ketertiban. Ya, kita menciptakan ketertiban di dalam lingkungan sekolah. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi adanya disiplin positif itu juga sangat berkaitan erat dengan kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru harus selalu mengontrol agar anak-anaknya tetap terus bisa melakukan disiplin positif. Tanpa adanya kontrol dari seorang guru maka itu sulit untuk dilakukan, ya, seperti itu. Karena sebagai seorang anak pasti harus untuk terus dikontrol dan diingatkan untuk tetap menjalankan kedisiplinan, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi penting kontrol dari kita semua sebagai seorang pendidik.
Ya, selanjutnya kita sedikit bermain. Jadi jadi berdua ya, berpasang-pasangan. Jadi satu orang nanti akan mendapatkan kertas, kemudian menuliskan apa yang diinginkannya ya. Kemudian yang satu orangnya lagi berusaha untuk mengambil apa yang digenggam dari temannya tadi. Kepo artinya ya, pengen tahu apa sih yang ditulis. Jadi berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan yang ditulis oleh temannya satu lagi. Tapi ya Bapak Ibu ya, kita contohkan. Sebentar sih, bagikan dulu. Pak Harun dengan Pak Toto ya, Pak Harun dengan Pak Toto. Pak Toto di sebelah sini ya Pak Toto. Pak Harun dengan Pak Toto. Dibagi pulpen. Pulpennya ada? Ada. Satu-satu. Saya pagi aja deh. Iya. Jadi satu A itu sebagai yang menuliskan di dalam kertas apa yang diinginkan atau apa yang paling disukai, pokoknya sesuatu yang positif. Kemudian yang satunya lagi berusaha untuk mengetahuinya. Jadi yang itu digenggam, tapi berusaha untuk mendapatkannya. Bagaimana caranya? Aku pengen belum ya. Apa yang disukai? Yang satu apa yang disukai? Pengen mengetahui. Ini ada. Bukan itu Pak, tapi coba berusaha dengan sungguh-sungguh dengan giat untuk mendapatkan apa yang digenggam tadi. Boleh dikelitik-kelitik gitu misalnya, boleh dirayu-rayu, nanti saya beli es krim misalnya gitu, boleh ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh dirubuk. Ya. Umatnya nulis saya tahu. Jadi apa yang disukai gitu? Iya, boleh apa yang disukai, boleh apa yang diinginkan juga boleh. Atau hal-hal positif. Pengen jalan-jalan kan? Pak Harun dengan Pak Toto, ayo Pak, coba gimana caranya Pak Toto untuk mengetahui apa yang dituliskan Pak Harun? Dengan cara apa? Masih megono. Dengan cara apa? Padang. Katanya dikit-dikit. Boleh, kan terserah dengan cara boleh dikelitik, boleh dirayu-rayu, boleh. Oh, dirayu berarti ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Harun sudah. Selanjutnya Muniza. Ayo, Menik dengan Muniza. Yang genggam siapa? Muniza. Ayo Bu Menik pakai cara apa? Bisa dikasih tahu ke mereka. Dia nebak sih. Nggak nebak, tapi gimana caranya supaya ngasih gitu, kasih tahu gimana caranya lu terbujuk Bapak terbujuk raya. Aku coba dengan Umatnya boleh nggak Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Gimana sih? Pengen tahu. saya beli mixu deh. Ibu Nadia dan Ibu Sumarti boleh ke depan. Bu Nadia harusnya di sebelah gue. Di mana ada yang kosong, di situ ada mixu. Nah, makanya ini saya dapat nih. Boleh berbagi cerita gimana caranya tadi? Jadi caranya saya sama Bu Marti barter. Gitu ya. Kita barter informasi dan juga saya ada plusnya. Nanti saya kasih mixu deh. Kita tepuk tangan yuk untuk Ibu Nadia dan Ibu Sumarti. Ya, terima kasih Ibu Nadia dan Ibu Sumarti. Ayo dong. Kasih dong aku. Dari anak
untung buat dulu. Oke. Nanti saya juga pengen ada yang sama. Kalau ada yang juga. Ya. Habisnya kalian kalau judulnya dari kau. Tapi dari orang lain. Oke, ntar kalau itu ini aja deh. Selama kamu Sampai 30 hari liburnya. Pagar depan aja belum mega. Iya. maksudnya aslinya nggak digrafikin. Tukeran aja kalau mau. Iya. Bapak Ibu. Selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau disiplin itu tumbuh dari dalam diri, kita untuk melakukan hal-hal positif. Jadi bukan karena diperintah orang lain, kalau diperintah terpaksa ya. Tapi kalau dari dalam diri kita masing-masing itu sudah menjadi karakter kita menjadi budaya positif ya, disiplin positif. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dalam meningkatkan kedisiplinan positif ini, kita meningkatkan disiplin dalam hal-hal positif, yaitu hal-hal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih Pak Harun? Harun, kira-kira kebutuhan dasarnya Pak Harun apa? Makan, ya. Apa lagi? Ada lagi? Kesehatan, betul ya. Kasih sayang, betul. Juga cinta, betul juga ya. Oke, kebutuhan dasar manusia ini hal-hal yang wajib terpenuhi yang ada pada manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti Pak Harun tadi ketika disebutkan kebutuhan dasarnya, yang paling pertama disebutkan adalah makanan, gitu ya. Iya, betul juga itu karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda ya. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah ini ya. Pertama belonging. Kemudian ada power, survival, fun, and freedom. Ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Harun ada semuanya di sini. Makanan, ada survival ya. Kita bisa survive untuk bertahan hidup, untuk tetap hidup kita butuh makan. Ya, kalau nggak makan nanti kita bisa meninggal. Ya, kemudian tadi Pak Harun juga menyebutkan ada cinta kasih sayang, ada dalam belonging. Kita membutuhkan rasa kasih sayang dalam hidup kita. Kemudian kita juga butuh power, kekuatan. Ya, kita juga butuh fun, kebahagiaan, bahagia tadi ya, itu penting. Ya, dan freedom, tentunya kita juga butuh kebebasan. Ya, inilah hal-hal kebutuhan dasar manusia yang pasti akan berusaha untuk kita capai bagaimanapun caranya, termasuk dengan peserta didik kita. Ya, peserta didik kita juga pasti melakukan sesuatu karena mereka membutuhkan hal-hal dasar ini. Pada dasarnya seperti itu, ya. Mereka misalnya melakukan sesuatu yang menurut kita negatif, ya, padahal mereka sedang ingin mencari kebebasan misalnya. Kemudian mereka juga ingin mendapat power, ingin merasa kuat atau hebat di antara teman-temannya. Itu juga sering terjadi ya, seperti itu ya. Anak-anak melakukan sesuatu karena pada dasarnya ia ingin dipandang hebat oleh temannya atau oleh bapak ibu gurunya. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ini ada kasus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni sering meminta bekal makan siang temannya ya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, silakan ada yang mau berpendapat. Kira-kira kalau ada anak yang sering minta bekal temannya tuh, karena apa ya? Bu Amanah boleh maju ke depan? Belum sarapan. Ya, kita bisa mengenali ya. Di sini Doni suka meminta bekal temannya. Kemungkinan Doni tidak membawa bekal atau orang tuanya tidak membawakan bekal untuk dia, sehingga dia mengambil bekal temannya. Itu aja. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Amanah ya. Betul, bisa jadi kenapa Doni minta bekal dari temannya setiap hari, karena orang tuanya tidak memberikan bekal kepada dia atau tidak diberikan sarapan. Nah itu karena kebutuhan dasarnya si Doni itu apa? Tadi dia makan, dia lapar, dia butuh makanan. Kemudian apa lagi? Nah di sini ada jawabannya. Nah pertama survival tadi ya. Doni lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Betul ya yang Ibu Amanah sampaikan, bahwa dia ingin survive, ingin belajar dengan keadaan tidak lapar. Karena lapar jadi akhirnya dia minta bekal dari temannya. Nah ini dibutuhkan harusnya dari orang tuanya ya, memberikan sarapan kepada Doni. Kemudian love in belonging ya. Doni membutuhkan perhatian dari lingkungannya. Dia minta bekal dari temannya itu karena dia butuh perhatian. Dia pengen temannya tahu bahwa dia itu sebenarnya lapar. Dia pengen seperti temannya, seperti itu. Kemudian power. Nah, kebutuhannya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan mengerti keinginannya. Jadi karena dia minta, dia pengen temannya tuh takut akan memberikan bekalnya kepada Doni. Dan yang terakhir adalah freedom, kebebasan. Doni ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Dia pengen bebas, bahwa kalau lapar ya minta aja, boleh gitu. Menurut dia seperti itu, padahal caranya tidak seperti itu. Nah itu dia membutuhkan sebuah kebebasan. Selanjutnya materi keempat adalah motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh kita semua sebagai seorang guru, sebagai pendidik ataupun sebagai seorang manusia, pasti kita punya motivasi. Seperti tadi yang dilakukan oleh Doni, dia meminta bekal temannya juga karena dia ada motivasi untuk makan. Dia lapar, jadi dia meminta. Dan termasuk kita melakukan pendidikan juga karena ada motivasi. Selanjutnya adalah teori perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita atau manusia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Nah itu juga terjadi pada siswa. Siswa mengikuti aturan ya karena takut dihukum. Siswa mengerjakan PR juga misalnya ada yang karena takut dihukum ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini pertanyaannya, kalau misalnya motivasinya karena hukuman. Kalau saya nggak melakukannya maka saya akan dihukum. Kalau saya tidak sholat maka saya akan masuk neraka. Itu motivasinya karena hukuman, seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini misalnya motivasinya karena imbalan. Saya ingin saya mengerjakan PR misalnya kalau gurunya memberikan nilai 100 di rapot saya atau nilai bagus di rapot saya, imbalannya adalah nilai ya, seperti itu. Saya
mengerjakan ulangan nilai bagus, nanti akan ada hadiah dari guru atau dari orang tua. Nah, ini juga karena imbalan. Atau misalnya dalam agama juga, misalnya kita melakukan ibadah karena ingin mendapatkan imbalan dari orang tua atau dari Allah, misalnya mendapatkan surga. Nah, ini atas dasar motivasi karena imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri. Jadi bukan karena keterpaksaan, karena ada hukuman ataupun karena ada imbalan, tapi yang ketiga ini adalah dari dalam diri. Ya, dia mengerjakan PR ya karena sudah tahu dari dalam dirinya bahwa dia akan pintar, dia akan mengerti kalau mengerjakan PR. Dia belajar sungguh-sungguh, maka dia akan pandai, maka dia akan sukses. Dari dalam dirinya sendiri sudah menyadari apa yang dia lakukan. Dan ini adalah yang terbaik. Jadi bukan karena terpaksa, tapi karena dari dalam dirinya. Nah, akan menjadi apakah orang seperti saya apabila saya melakukannya? Jadi saya akan seperti apa? Saya belajar dengan sungguh-sungguh, maka saya nanti akan seperti apa ya kalau sungguh-sungguh? Nah, dia sudah tahu sendiri bahwa dia akan sukses. Dia pengen jadi presiden, ingin jadi seorang dokter, ya, maka dia dengan sungguh-sungguh belajar dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan. Selanjutnya adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ini ada kasus ya. Ada seorang anak yang bernama Iva. Dia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya, dan Iva menjadi malu dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anaknya pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Jadi ada Iva yang nggak ngerti pelajaran matematika, ya, kemudian dia diperintahkan untuk menjawab oleh Pak Seno, kemudian dia tidak bisa dan dia disuruh ke depan dan dia ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, seperti ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi hukuman. Iva diberi hukuman oleh Pak Seno karena tidak tidak bisa menjawab soal matematika. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Pak Harun gimana Pak Harun? Tidak setuju. Tidak setuju Pak Harun ya. Kenapa Pak Harun? Terus secara tidak langsung membiarkan anak-anak yang lain membuli si Iva. Ya, menurut Pak Harun karena Pak Seno itu secara tidak langsung membiarkan teman-teman Iva itu membulinya, ya, dengan cara tadi apa Pak Harun? Menertawakannya ya, kasihan sekali si Iva ditertawakan oleh temannya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini kita sepakat ya bahwa itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Mengapa? Oh, hukuman ya? Kalau menurut saya konsekuensi, karena kalau hukuman itu tertulis dan semua dilakukan untuk semua warga yang ada di sekolah itu. Tapi kalau konsekuensi, tiap guru kan punya konsekuensi. Sehingga ketika dia tidak mengerjakan sesuatu,
Nah, konsekuensinya seperti ini. Cuman yang dilakukan pasien itu tindakannya mungkin salah karena tadi mengarah kepada membiarkan siswa yang lain ditertawakan. Ya, baik ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat sebagai hukuman, ada juga yang berpendapat sebagai konsekuensi. Ya, pada dasarnya kita tidak boleh ya membiarkan anak untuk dibully, ya, maju ke depan itu tidak boleh. Itu bagian dari hukuman kalau untuk maju ke depan, ya. Tapi misalnya jam pelajaran itu, maka konsekuensinya dia harus menambah jam lain, belajar lagi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di saat jam matematika tadi dia tidak konsentrasi sehingga tidak bisa mengerjakannya, maka Bapak Seno itu harusnya memberikan konsekuensi dengan kalau kalau Iva tidak bisa saat ini, berarti nanti pulang sekolah berarti Iva harus belajar lagi. Seperti itu konsekuensinya, menambah jam pelajaran, misalnya seperti itu. Mari, nah sekarang kita coba jawab ya Bapak Ibu. Kita sepakat ini hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kira ini apa Pak? Jadi ada anak yang diminta untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, oke, kita sepakat. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret. Nah, ini konsekuensi tanggung jawab ya. Dia sudah melakukan coret-coretan, kemudian harus menggantinya, itu konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Bu Nadia? Konsekuensi juga ya. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi ya, harus tanggung jawab. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena sudah mencederai temannya. Jadi nggak diizinkan lagi untuk hukuman ya. Tidak diizinkan lagi untuk bermain oleh guru piket. Kemudian selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, ini dijelas ya, ini adalah sebuah hukuman. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya, saat panas-panasnya dijemur. Ini bagian dari hukuman. Nah, ini tadi jawabannya ya. Sama ya Bapak Ibu, kita sudah sepakat. Yang pertama konsekuensi, kemudian hukuman. Ya, sama ya. Nah, yang tadi duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, ini adalah konsekuensi. Sama ya tadi ya, kita sepakat. Baik. Oke, selanjutnya adalah restitusi posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kontrol guru itu kita ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita pada posisi yang mana? Nah, ini ada 5. Sebagai penghukum, biasanya memberikan hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi anak kita buat merasa bersalah ya atas apa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru yang dilakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, biasanya kita melakukan yang mana nih? Kita ambil posisi kontrol yang mana? Pak Harun biasanya yang mana Pak Harun?
Nomor 2 ya. Buat dia merasa bersalah. Iya, ya ada yang mengambil posisi kontrol sebagai nomor 2. Ada juga terkadang kita juga mengambil penghukum ya. Pernah? Pernah. Saya juga pernah. Pastinya pernah ya. Tapi ada sebagai teman. Ya, biasanya guru BK menjadikan diri sebagai teman. Pernah ya? Atau juga sebagai pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi kontrolnya. Iya, kecil ya. Sebet. Nggak baca Prof. Iya. Hah? Jenak. Nah, saya baca saja. Penghukum itu biasanya memberikan hukuman. Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu ya, sebagai penghukum udah pasti memberikan hukuman. Misalnya ada yang menunjuk-nunjuk kamu ini gitu misalnya. Terus dengan kata-kata menyindir. Ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ancaman biasanya seperti itu ya. Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Hasilnya apa? Hasilnya akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Siswa itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain ketika diberi hukuman. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya pasti akan ketika anak melakukan kesalahan, maka gurunya akan berceramah, menceramahinya. Seharusnya seperti ini kamu ya. Ibu kecewa sama kamu karena kamu sudah melakukan pelanggaran seperti itu ya. Kamu seharusnya tidak terlambat. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya. Itu kalimat-kalimat seperti itu adalah membuat orang merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Jadi ini lebih seperti teman ya. Ayolah lakukan demi ibu, cobalah kamu tidak terlambat karena ibu, misalnya seperti itu. Masa kamu tidak mau masa kamu tidak mau membantu ibu, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu guru berbuat menghitung dan mengukur ya. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, misalnya seperti itu. Dan kemudian hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi misalnya ada anak yang tadi tidak memahami pelajaran matematika. Nah, ibu gurunya sebagai pemantau memberikan tugas tambahan kepada siswanya. Kemudian misalnya diberikan tugas tambahannya belajar lagi di jam tambahan. Nah, gurunya sebagai pemantau maka ia akan mengawasi perkembangan dari pembelajaran anak tersebut ya, apakah sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Yang terbaik selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini sudah dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Pertama, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, guru tersebut akan bertanya terlebih dahulu apa alasannya seorang anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian apa yang ia yakini menurut kamu, apakah apa yang kamu lakukan sudah benar, apakah tidak melanggar aturan. Jadi anak sadar akan apa yang telah dilakukannya dari dalam diri sendiri ya, bukan dari gurunya kamu salah, kamu telah melanggar, bukan seperti itu, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian di dalam posisi manajer itu guru juga menguatkan pribadi. Dengan posisi manajer itu karena seorang anak sudah sadar dari dalam dirinya, maka gurunya memberikan penguatan bahwa apa yang telah kamu lakukan salah, maka kamu sebaiknya harusnya seperti apa, konsekuensinya dari dalam dirinya sendiri, bukan karena guru tersebut, sehingga mereka akan sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, seperti itu. Selanjutnya ini ada kasus Bapak Ibu, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi bersama Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali,
mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, jika ada kasus seperti ini, ya, maka kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Jadi ada anak yang tidak mengindahkan guru pengganti, ya, tidak mendengarkan malah tertawa. Setelah diingatkan malah terus tertawa, ya, malah tidak mengindahkan perintah dari guru pengganti tersebut. Kalau itu terjadi pada kita, apa yang akan kita lakukan? Harun? Dilaporkan. Apa? Lapor ke wali kelas. Oh, lapor ke wali kelas ya? Oke. Ajak ngobrol siswanya dulu, nasehatin. Nasehatin ya Bu Nadia ya? Bahwa tugas itu kan tanggung jawabnya dia, jadi seharusnya nggak perlulah sampai gurunya memohon-mohon, sekalipun itu guru pengganti dia kan tetap juga guru. Iya, betul ya Ibu Nadia. Tanggung jawabnya siswa. Iya, jadi kalau Ibu Nadia itu maka akan mengambil alih untuk menjadi seorang manajer, akan bertanyakan dulu kepada anaknya, jangan seperti itu, diajak ngobrol terlebih dahulu ya. Ya, bahwa guru pengganti juga sebagai seorang guru, ya, jadi harus tetap dihargai, diberi nasihat seperti itu. Nah, ada kasus kedua yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir dan bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing yang diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3. Ya, kancingnya sampai copot 3 begini, gitu ya. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan Ibu Suti ini, kontrolnya yang mana? Sebagai pengontrol yang mana? Manajer ya Bapak Ibu ya. Bahwa Ibu Suti sudah melakukan kontrol sebagai manajer, ya, tidak langsung menghukum tapi memberikan tanggung jawab kepada Dino ya untuk menggantikan apa yang sudah dilakukannya. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik, unsur intrinsik ya.
seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah keyakinan universal yang sudah kita sepakati bersama bahwa itu adalah hal-hal positif yang kita yakini bahwa itu adalah hal positif. Jadi bukan karena terpaksa. Ya, kita sudah meyakini bahwa harus menjaga kebersihan tua, harus hormat kepada guru, harus menyayangi sesama dan hal-hal kebajikan yang sudah kita yakini bersama. Selanjutnya adalah budaya positif. Nah, peraturan kelas yang kita buat itu berdasarkan dari keyakinan kelas. Jadi peraturan yang ada di dalam kelas itu bersumber dari keyakinan kelas yang kita sudah yakini bahwa itu hal-hal positif. Kemudian itu akan berpengaruh terhadap lingkungan yang positif. Jadi dengan adanya keyakinan kelas maka nanti akan terbentuk sebuah lingkungan positif dan nanti akhirnya akan menjadi budaya positif ya. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan lebih abstrak. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang telah kami lakukan di kelas 12 IPS 1, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Ya, pertama kami izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian sudah dipraktekkan di dalam kelas 12 IPS 1. Ini proses kegiatan membuat keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra. Di sini saya punya Oke, kita lanjutkan. Tadi itu adalah pembuatan kelas yang dilakukan di 12 IPS 1. Ya, selanjutnya adalah materi yang ketujuh adalah tentang segitiga restitusi. Dalam menangani kasus siswa, kita seharusnya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, proses dalam menstabilkan identitas itu, pertama kita berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita harus menstabilkan mereka dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah sebuah manusiawi yang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-kata dalam menstabilkan identitas itu seperti itu ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pasti akan pernah melakukan kesalahan. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Masalah ini pasti akan bisa kita selesaikan. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, dan tetapi Bapak Ibu lebih mencari solusi dan permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya ketika dia dipukul oleh temannya, kemudian dia membalasnya, guru berhak melakukan, kamu berhak merasa begitu ya. Boleh melakukan seperti itu, misalnya seperti itu ya, membalasnya. Itu sebagai dari bagian dalam menstabilkan identitas. Ya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Jadi tidak menyalahkan si anak ya, tapi lebih menstabilkan. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kalimat-kalimat yang muncul dalam validasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ya, jadi ini dalam validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya dalam terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau dalam keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, keyakinan-keyakinan dalam diri seperti apa yang ingin diterapkan? Nah, ini adalah dokumentasi dalam penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran. Dalam melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran.
baik. Coba setelah memberikan dulu, memang kamu santai, kamu tidak belajar sebelumnya. Saya fokus untuk belajar, sehingga saya habis sedikit untuk belajar. Itu tadi adalah video tentang dokumentasi penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Yang pertama membuang sampah sembarangan, dan yang kedua melakukan contek saat pas dan ketahuan oleh guru. Ya, kemudian diberikan nasihat dan sudah menyadarinya dari diri sendiri melalui konsep segitiga restitusi. Ya. Sekian dan terima kasih yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada kesalahan dalam penyampaian, ya. Untuk itu jika masih ada yang kurang jelas, dipersilakan boleh bertanya. Saya Satu aja ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Zuhratul Rahman, saya mau menanyakan satu pertanyaan. Mudah-mudahan biar saya lebih memahami. Nah, pertanyaan saya adalah dalam menangani kasus pelanggaran siswa yang tadi sudah ditampilkan, saya mau bertanya, siapakah yang melakukan segitiga restitusi selain guru? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Harun adalah siapakah yang melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang telah melakukan pelanggaran, ya. Jadi berdasarkan pelanggarannya ketika di dalam kelas, misalnya di saat jam pelajaran dia terlambat masuk kelas, maka yang menangani melakukan segitiga restitusi itu adalah guru mata pelajaran tersebut, ya. Jadi sesuai kapasitasnya itu sampai guru mata pelajaran tersebut. Tapi ketika misalnya pelanggarannya tidak disiplin, terlambat, misalnya terlambat dalam datang ke sekolah dan sudah berulang-ulang kali, misalnya itu dilakukan segitiga restitusi. Ada tahapnya juga, misalnya pertama oleh guru piket terlebih dahulu, ya. Sebagai guru piket bisa melakukan segitiga restitusi tersebut, jadi dengan menanyakan alasannya kenapa terlambat, kemudian kamu sudah sadar atau belum, ya, agar mereka sadar sendiri. Kemudian kira-kira kalau misalnya terlambat seperti ini apa konsekuensinya, ya, agar tidak melakukan keterlambatan lagi, ya. Kemudian kalau
terlalu pelanggarannya. Ketika misalnya pelanggarannya nakal dengan temannya misalnya, itu bisa dilakukan oleh wali kelas ataupun guru PK. Seperti itu. Jadi penanganan itu tergantung dari pelanggarannya, dan semua dari kita bisa melakukan segitiga restitusi tersebut. Itu saja Pak Harun yang bisa saya jawab. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Zukrufur Rahma SPD yang sudah memaparkan tentang aksi nyata budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Komitmen. Komitmen. Ada lagi tahu? Ada kelas, ya, kepercayaan, komitmen, ya, tentang kelas. Peraturan kelas. Tapi kali ini kita sebutnya dengan keyakinan kelas. Ada yang tahu kenapa kira-kira? Kalau peraturan bersifat memaksa, kalau keyakinan ya berarti kalau keyakinan ada ya betul ya. Jadi kalau peraturan biasanya akan sifatnya memaksa, ya, dipaksa untuk melakukan sebuah kegiatan tersebut. Tapi kalau keyakinan itu kita tahu bahwa itu suatu hal yang baik dan kita yakini sudah tahu bersama, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kebajikan yang sudah bersifat universal, misalnya membantu orang, udah tahu itu sebuah kebaikan kan? Berkata sopan, ya, disiplin dan semuanya, ya, yang semua orang tahu itu adalah sekolah, ya, lingkungan kelas, ya, lebih sedikitnya dalam lingkungan kelas. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan secara universal. Oke, sampai sini paham dengan keyakinan kelas? Paham ya? Selanjutnya, hal positif yang ingin kamu jadi harus berteman semuanya, nggak boleh ngegeng ya. Jadi kita harus berteman semuanya, oke? Ini ada gambar orang. Saling membantu saat piket. Nah, masih ada yang mau piket ya? Saling membantu saat piket nih. Banyak banget saling membantu saat piket, saling membantu saat piket. Berarti nggak pernah bantu nih. Siapa yang nggak pernah bantu piket?
Semangat setiap mengikuti pelajaran, jangan ada yang tidur lagi. Saling menyayangi antara guru dan murid, saling menyayangi gak buat doa sebelum dan sesudah belajar, saling menghargai segala perbedaan, mendengarkan lengkap, rapi, dan bersih. Sekarang coba kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destira Putri Andita. Di sini saya akan menyampaikan respon kami terhadap keyakinan kelas. Ketika kami membuat keyakinan kelas, kami mengawalinya dengan mengevaluasi kondisi kelas dan menyimpulkan secara bersama-sama aspirasi masing-masing di dalam suatu lembar post-it yang terdapat yang ditempel di belakang dinding kelas. Dan kami menyimpulkan dalam satu poin untuk keyakinan kelas. Setelah kami mempraktikkan keyakinan kelas, kami bersepakat akan bertanggung jawab dan menjalankannya secara bersama-sama, dan semoga kelas 12 IP1 konsisten dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sekian respon kami terhadap keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.